Sinyal Budi Kaesang for Jakarta 2024. Hotman Paris minta penyelidikan terhadap oknum pengacara. Pekerja konveksi nyambi curi motor. Harga bahan pokok di pasar belum stabil. Simpo TV. Halo, selamat pagi, Selamat Sally. pagi, Festi. Luar biasa, Anda terlihat sangat mature ya pada pagi hari ini ya. Dari Kak Welsa. Bener dong, Mbak Welsa emang luar biasa sekali ya, bisa merombak semuanya sekali. menjadi siapapun, emang keren-keren banget ya. Sama banget kayak berita-berita kita hari ini, banyak sekali yang keren-keren loh. Ada tadi dari katanya Kaesang akan bersamaan dengan Budi Jiwandono. Wow, apakah itu benar atau belum? Sekali ya. Yes, Festi. seperti itu. Kalau sebelumnya ada di Jawa Timur Kofifa dan Emil, di Betul. Jawa Tengah ada Raffi dan Diko, dan di Jakarta ada Budi dan juga Kaesang Betul. seperti itu. Tapi kita nantikan aja seperti apa kelanjutannya, apapun hasilnya, apapun keputusannya, kita dukung aja yang terbaik seperti itu ya. Ya, pemirsa, ini ya saya dan juga Sally nanti akan memberikan berita-berita yang tentunya yang sudah kami rangkum, sudah kami persiapkan untuk kita semua buat pemirsa di rumah pokoknya, dan mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang juga sehat, dan juga dimanapun Anda berkendara tetap berhati-hati ya, karena kan kita kan nggak tahu ya, banyak sekali kecelakaan juga peristiwa-peristiwa yang ya memang kita nggak tahu ya kejadian kapan bisa terjadi seperti itu ya. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, saya dan juga pemirsa, ini ada berita pertama dari Partai Gerindra memberi sinyal akan mengusung Budi Satrio Jiwandono dan Kaesang Pangarep untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko di sosial media pribadinya. Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satrio Jiwandono bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep diprediksi akan menjadi kontestan di Pilkada Jakarta 2024. Sinyal keduanya akan maju didapati berdasarkan postingan Instagram pribadi Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko memposting foto Budi dan Kaesang sebagai Bacagub dan Bacawagub untuk daerah khusus Jakarta dengan caption Budi Satrio Jiwandono dan Kaesang Pangarep for Jakarta 2024. Gerindra dipastikan mengusung keduanya setelah sebelumnya terdapat isu Budi Satrio akan dipasangkan dengan selebritis Raffi Ahmad. Pengumuman yang disampaikan Dasko ini turut menuai banyak respon positif dan berharap Jakarta di tangan anak muda dapat lebih maju. Selain Dasko, selebriti Raffi Ahmad juga turut memposting foto Budi dan Kaesang di sosial medianya sebagai bentuk dukungan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat ya dari postingannya Pak Dasko gitu kan, sebelumnya kan memposting fotonya Raffi Ahmad dan juga Budi Jiwandono dengan captionnya hanya bendera merah putih seperti itu ya. Itu jadi sinyal loh sebenarnya ini seperti apa sih? Apakah dengan Budi Jiwandono dengan Kaesang sekarang, atau mungkin dengan Raffi Ahmad? Kita nantikan saja seperti apa nanti ya. Apapun nanti keputusannya dari Partai Gerindra untuk mengusung ke Jakarta, betul. menantikan ya. Yang pastinya terbaik untuk Jakarta ke depannya. Yes, dan tentunya dengan adanya pemilihannya Kaesang sebagai untuk mendampingi Budi Jiwandono ini masih banyak sekali polemik ya, karena kan dilihat dari Budi Jiwandono seorang keponakan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024 hingga 2029, dan juga Kaesang anak dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Dan bisa ada Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan bahwa poster Budi Jiwandono dan Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat. Habib meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman resmi dari DPP Gerindra terkait calon yang akan diusung di Jakarta. Buka suara mengenai poster Budi Jiwandono Kaesang for Jakarta 2024. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan poster tersebut muncul karena banyaknya aspirasi masyarakat Jakarta yang menginginkan Budi Jiwandono maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Budi Jiwandono dinilai merupakan sosok yang cerdas, rendah hati, dan menawan sekaligus mewakili representasi anak muda.
Sementara itu, mengenai siapakah yang akan maju mewakili Gerindra dalam Pilkada Jakarta nanti, Habib mengungkapkan keputusan resmi akan diumumkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Dasko berdasarkan putusan Ketum Partai Prabowo Subianto. Memang benar, banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai Gubernur Jakarta periode mendatang. Ya. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Nah, ini yang saya tangkap dari beberapa pertemuan ya dengan berbagai macam warga Jakarta Timur dan yang dari berbagai latar belakang ya. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang ya. Saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami ya. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Poster Budi Jiwandono Kaisang Pangarep for Jakarta 2024 kini tengah ramai menuai sorotan publik yang penasaran mengenai apakah benar pasangan tersebut akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, poster tersebut diunggah langsung oleh Ketua Harian DPP Gerindra Dasko di laman media sosial pribadinya. Meskipun kala itu Dasko juga pernah mengunggah poster Budi Jiwandono yang disandingkan dengan publik figur Raffi Ahmad. Dari Jakarta, Sri Dewi, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan dari Partai Demokrat menilai duet politikus Partai Gerindra Budi Jiwandono dan Ketum PSI Kaisang Pangarep berpotensial untuk diusung maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Dan memang Festi dan pemirsa, tokoh muda diyakini sangat berpotensi untuk memimpin dan membangun daerah khusus Jakarta. Betul seperti itu. Partai Demokrat merespon terkait postingan sosial media Ketua DPP Harian Partai Gerindra Dasko yang memposting duet politikus Partai Gerindra Budi Jiwandono dan pasangannya, Ketum Partai PSI Kaisang Pangarep yang akan maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta mendatang. Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon menilai duet pasangan tersebut berpotensial untuk diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, tokoh-tokoh muda sangat berpotensi untuk memimpin DKI Jakarta. Namun demikian, ia menyebut bahwa Partai Demokrat kini telah mempersiapkan hanya calon wakil gubernur untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Lebih luas, dirinya mengatakan untuk calon gubernur pihaknya akan bergantung pada kandidat yang akan diusulkan oleh partai politik lain. Ya, semua punya potensi. Tentu yang tokoh-tokoh, apakah tokoh senior, tokoh pemerintahan yang sekarang ada di pemerintahan, tokoh-tokoh muda ya, tentu semuanya yang diangkat ke permukaan ya dianggap sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi untuk bisa memimpin DKJ. Nah, termasuk Demokrat pun sedang mempersiapkan lah, paling tidak kami mempersiapkan untuk calon wakil gubernur. Nah, apakah kepastian nanti pasangannya siapa-siapa ya nanti tergantung pembicaraan antara partai-partai, gitu ya. Antara partai pengusung, antara partai koalisi pengusung siapa yang tepat. Belum bisa dipastikan karena konstelasi sampai hari ini kan kita memang solid di KIM. Dan sekarang kan yang muncul kan masih wacana-wacana. Kecuali kalau suatu saat Mas Budi dan Mas Kaisang misalkan daftar ke Demokrat, ya baru bisa komentar. Oh, sistemnya daftar atau rekomendasi kan kalau Demokrat? Daftar dulu. Oke, Kan penjaringan Demokrat dulu buka, berarti? Ya, masuk pendaftaran dulu. Dari pendaftaran nanti akan kami bahas di internal kami. Dan kemudian apakah nanti mungkin saja ada pasangan-pasangan lain. Karena kan kemarin saya menyebut misalkan ada Mas Ridwan Kamil. Gitu ya. Kang Ridwan Kamil, Kang Emil ini juga punya potensi. Ya, Mas Budi punya potensi. Pasangannya siapa nanti? Ya semua juga saya kira punya potensi untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. 2-3 hari ke depan mungkin Senin atau Selasa baru ada pemaparan ulang. Nanti kami sampaikanlah siapa sebetulnya tokoh yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Nanti kan baru akan ada pembicaraan lintas partai untuk pembicaraan koalisi sebagai kendaraan untuk maju di Pilgub.
Nah itu baru nanti kita bisa lihat. Kalau bicara potensi, semuanya punya potensi untuk bisa memimpin Jakarta. Ini kan tokoh-tokoh, Mas Budi juga tokoh, Mas Kang Emil tokoh, kemudian mungkin muncul lagi di permukaan Kang Ali Mardani, Ali Sera juga tokoh gitu. Artinya semua yang muncul ke permukaan. Mungkin saja Mas Heru Budi PJ sekarang juga tokoh, mungkin saja. Namun kepastian itu nanti tentu setelah ada pendaftaran, penggodokan, dan kemudian ada pembicaraan lintas partai, karena tidak bisa untuk mengusung secara sendiri, harus berkoalisi dengan partai-partai. Itulah nanti kita akan cocokkan mana yang akan menjadi gubernur, mana yang akan menjadi wakil gubernur. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat ya polemik tentang dengan adanya Kaisang Pangarep dan juga yang mendampingi Budi Jiwandono. Tapi kalau misalnya kita melihat dari usianya, Kaisang ini baru menginjak 30 tahun loh. Dan ini mungkin masih banyak dinilai ini belum bisa mumpuni lah untuk mendampingi seperti itu. Tapi kita lihatlah seperti apa dan ke depannya. memang katanya nih Vesti, calon ini mereka berdua itu dapat merepresentasikan untuk pemuda, generasi penerus bangsa. Yes, karena memang untuk dari menarik kaum muda seperti itu ya. Betul sekali. Dan dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono menjadi salah satu kandidat yang tengah digodok untuk Pilkada Jakarta. Dan Budi Jiwandono menilai merupakan sosok pemimpin yang matang serta memiliki visi perekonomian yang bagus untuk memimpin Jakarta. Yang matang secara apa ya? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono masuk dalam bursa pencalonan di Pilkada Jakarta dan disandingkan dengan publik figur Raffi Ahmad. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Budi telah memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Terlebih, Budi telah memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Selain itu, Muzani juga mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan partai lain untuk pencalonan Pilkada Jakarta, namun dirinya tidak merinci siapa saja partai yang dimaksud. Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah Jakarta, daerah khusus Jakarta, daerah khusus namanya. Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat. Budi Jiwandono adalah anggota parlemen 2 periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta. Tapi kan Gerindra nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Mungkin sudah dikeliling ke lobby-lobby ke partai lain? Sudah. Siapa aja nih yang udah sepakat mau mengusung Mas Budi? Saya cek dulu nanti siapa saja ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat sosok dari Budi Satrio Jiwandono ya, beliau ini kan memang sangat wise, bijaksana seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat bukan hanya digandrungi oleh perempuan-perempuan di luar sana ya Pak Budi ya, tapi juga digandrungi kita berdua sebenarnya. Dan memang Vesti ini track record dari Budi sendiri kan juga pimpinan komisi. Ya, dia sudah pernah memimpin sebelumnya di Komisi 4 DPR seperti itu, sudah masuk dalam elit politik ya, seperti itu ya. Dan kita doakan saja mudah-mudahan dengan terpilihnya nanti atau ada pengusungannya nama Budi Jiwandono ini ke depannya bisa jadi menjadikan Indonesia jauh lebih baik lagi seperti itu ya. Dan dari Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan munculnya isu duet Budi dan Kaisang di Pilkada Jakarta cukup mengejutkan publik. Kemunculan nama Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep patut diapresiasi dan menunjukkan bahwa anak muda memiliki kesempatan dalam memimpin. Kemunculan pasangan Budi Satrio Jiwandono dengan Kaisang Pangarep sebuah kejutan di panggung politik DKJ, daerah khusus Jakarta, karena memang ini di luar nama-nama mainstream yang selama ini beredar. Tantangan politik yang paling dekat bagaimana kemudian kedua nama ini
baik Budi Satrio maupun Kaisang bisa ya meningkatkan popularitas mereka di kalangan pemilih Jakarta. Karena bila tidak, ketika nanti berkontestasi dengan nama-nama besar seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil maupun nama-nama lain ya yang memang sejak awal mengemuka seperti Ahmad Syaroni misalkan, atau Ahmed Zaki, atau Basuki Cahayapurnama, ya Tri Risma, Azwar Anas dan seterusnya, itu mereka bisa menjadi lawan yang sepadan, bukan hanya sebatas pelengkap. Dan di titik inilah ya Gerindra maupun PSI dan partai lain yang memang akan tertarik mendukung pasangan Budi Satrio dan Kaisang ini harus bekerja lebih keras, bekerja lebih awal, dan mesti habis-habisan, karena yang dihadapi merupakan lawan-lawan yang punya pengalaman atau jam terbang politik yang sangat tinggi. Dan di luar itu semua kita harus apresiasi kemunculan nama Budi Satrio dan Kaisang karena memberikan harapan baru bahwa anak-anak muda ya punya kesempatan yang sama dengan yang lain untuk berkontestasi dalam pilkada yang cukup strategis seperti di Jakarta. Terima kasih. Ya, tentunya dengan adanya kabar dari Budi Jiwandono dan juga yang berpasangan dengan Ketua PSI ya, Kaisang Pangarep seperti itu menjadikan banyak sekali perhatian, bahkan banyak sekali pengamat politik yang ini loh, melihat hal tersebut dan responnya juga positif. Betul. Loh. Dan memang waktunya generasi muda untuk mencoba memimpin kembali Indonesia untuk jauh lebih baik lagi ke depan ya. Betul banget. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Ya, pemirsa, ada berita dari PT Pertamina melalui PT Pertamina Pitraniaga menyampaikan pembelian LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP. Dan memang pemakaian KTP ini untuk memastikan agar tepat sasaran nantinya untuk pendistribusian dari LPG 3 kg. Betul. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan mengatakan mulai 1 Juni mendatang pembelian LPG 3 kg akan menggunakan KTP. Ia menyebut setiap titik agen pangkalan akan melakukan pendataan dan akan dimasukkan ke merchant application. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI pada Selasa 28 Mei 2024. Hingga April terdapat 253.365 pangkalan yang aktif menyalurkan LPG 3 kg. Tujuan pencatatan adalah agar subsidi LPG lebih tepat sasaran. Rifa juga mengatakan sampai 30 April 2024 tercatat terdapat 41,8 juta NIK yang terdaftar di aplikasi tersebut. Adapun mayoritas sebanyak 86% diantaranya adalah sektor rumah tangga. Dapat kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kilo itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP. Sehingga menuju ke sana seluruh agen dan juga pangkalan itu di titik pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan di dalam aplikasi atau sistem yang disebut merchant application atau MAP. Dari 365 pangkalan, untuk pangkalan yang telah melakukan pencatatan transaksi minimal 1 kali, itu ada 98,8% pangkalan, yaitu sebanyak 247.805 pangkalan. Izin Bapak Ibu, ini mungkin dapat kami sampaikan bahwa update data ini adalah update data per 30 April 2024, dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya.
Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, kalau kita melihat ini gimana nih Sel kira-kira? Setuju banget dong pastinya, karena kan memang dari sekarang LPG 3 kg ini memang masih belum tepat sasaran ya. Betul. Dan dengan menggunakan KTP mungkin ini langkah yang baik dari pemerintah untuk LPG 3 kg ini tepat sasaran untuk masyarakat yang memang kurang mampu. Karena kan kemarin kan banyak sekali ya kasus-kasus gas LPG yang disuntik-suntik hingga banyak sekali kerugian hingga miliaran, ratusan juta seperti itu ya. Ini mudah-mudahan tidak ada lagi hal seperti ini ya. Dan penunjukan PT Pertamina untuk mengambil alih pengelolaan berbagai blok migas ternyata berdampak positif bagi produksi minyak BUMN. Peningkatan produksi Pertamina banyak ditopang oleh produksi blok migas, mulai dari blok Rokan hingga blok Mahakam. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan bahwa produksi minyak dan gas bumi atau migas Pertamina mengalami peningkatan sekitar 7% dalam 1 dekade terakhir. Nike menegaskan bahwa peningkatan produksi migas tersebut terjadi meskipun secara nasional mengalami penurunan sekitar 2%. Hasil produksi tersebut diperoleh dari blok-blok yang dikelola oleh Pertamina. Adapun blok tersebut meliputi Rokan, Masela, Isnatuna, Bunga, Peri Mahakam, tambahan P1 West Kurna, dan extension MLN Algeria. Adalah bagaimana Pertamina produksi dan juga lifting dari migasnya selama ini. Dan nanti Pak Khalid akan menyampaikan, walaupun secara nasional trennya itu turun sekitar 2% produksi migas, namun dari data yang ada, kami akan sampaikan bahwa dalam 5-6 tahun terakhir, produksi migas Pertamina itu ada kenaikan sekitar 6-7%. Di blok yang kami kelola dari total nasional adalah dari sisi jumlahnya adalah 24% dari total blok nasional, tetapi produksi kami untuk minyak 69% dari kontribusinya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia ya Festi, kita mendukung langkah untuk memproduksi langkah pemerintah ini ya, membangun migas untuk lebih baik lagi, lebih naik lagi seperti itu ya, supaya hal-hal yang seperti kecurangan kemarin gitu ya, ada yang disuntik-suntik massal di gas LPG seperti itu kan sangat merugikan masyarakat ya, apalagi ibu-ibu di luar sana tuh pasti kok mahal banget sekarang gas gitu kan ya. Ini mudah-mudahan hal ini nggak terjadi lagi ya. Dan ini ada Komisi 3 DPR memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan segera dibahas. Namun pembahasan perubahan terhadap undang-undang tersebut masih menunggu tanggapan dari pemerintah melalui surat presiden atau Supres. Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dipastikan akan segera dibahas di Komisi 3 DPR. Anggota Komisi 3 DPR Supriyansa mengatakan, pembahasan RUU Polri sudah tepat jika dibahas di Komisi 3 DPR. Menurutnya, Polri merupakan bagian dari mitra kerja Komisi 3 DPR. Lebih luas, Supriyansa menyebut pembahasan akan dipastikan dengan cepat. Pasalnya tidak banyak muatan pasal yang nantinya akan diubah. Ya kita baik di balik maupun di di Komisi 3, itu kan arahan dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR mengarahkan kemana nanti ini ke Komisi 3, ya kita bahas di Komisi 3. Jadi ada target nggak ini harus selesai di masa sidang? Ini tinggal 2 masa sidang, Pak. Saya kira kan kalau semuanya sudah siap, karena apalagi kalau yang mau diubah tidak terlalu banyak misalnya, ya saya kira bisa cepat selesai. Apa yang susah diselesaikan kalau inisiasinya oleh DPR, kemudian ada dari pemerintah sudah setuju, selesai. Tidak ada yang terlalu berat. Perlu diketahui draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur soal batas usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun. Sementara bagi anggota yang menduduki jabatan fungsional bisa mencapai 65 tahun untuk pensiun. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan kalau misalnya kita melihat ya dari revisi RUU dari TNI Polri seperti itu, ini sebenarnya berkaitan sih sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan kita kalau bisa melihat dari segi usia pensiunannya seperti itu, kita akan revisi bagaimana ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh para aparat seperti itu ya. Dan selain itu juga dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada DPR untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait RUU penyiaran. Wapres juga menegaskan bahwa tayangan investigasi merupakan hak bagi publik. Iya dong Pak, benar itu.
Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyinggung salah satu poin yang menjadi polemik dalam RUU penyiaran, yaitu perihal larangan penayangan investigasi. Menurutnya, tayangan investigasi adalah hak publik yang juga harus diberikan kesempatan. Namun di satu sisi tetap sesuai dengan aturan yang disepakati. Wapres juga meminta DPR untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, serta mengajak pemangku kepentingan ataupun pihak terkait agar mendapat semua masukan. Sehingga pemerintah mendorong adanya perbaikan yang dilakukan oleh DPR agar RUU penyiaran tersebut jangan sampai menghilangkan kebebasan pers. Yang penting itu masalah kebebasan pers sesuai dengan undang-undang yang ada tidak terkendala. Kemudian masalah investigasi saya kira itu hak publik juga diberikan kesempatan, tentu saja dengan aturan-aturan yang perlu disepakati seperti apa. Ya, jadi artinya itu pemerintah itu tentu saja mendorong adanya perbaikan-perbaikan yang masih perlu, jangan sampai kemudian menghilangkan kebebasan pers. Tapi juga tentu harus ada juga aturan-aturan yang harus disepakati. Ya, caranya bagaimana, termasuk investigasi tadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah kita melihat gitu kan ya unjuk rasa dari ratusan jurnalis di Jawa Barat ya yang tidak setuju dengan revisi undang-undang penyiaran terkait dengan hal investigasi yang seharusnya kita juga punya hak loh untuk seperti itu ya. Tapi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga ternyata memberikan respon positif. DPR juga tidak akan terlalu ikut campur dengan hal tersebut ya. Dan dipastikan ini tidak akan terburu-buru dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan edukasi buat kita semua ya, dan juga harapan kita semua tidak ada halangan-halangan lagi untuk para jurnalis di luar sana untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang terbaik seperti itu. Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melepas jemaah haji kloter pertama asal Aceh di Bandar Internasional Sultan Iskandar Aceh besar. Wapres pun menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca di Mekah yang sangat panas. Dalam rangkaian kunjungannya ke Provinsi Aceh, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin bertemu dan melepas jamaah haji kloter pertama asal Aceh yang terdiri dari 393 jamaah beserta petugas haji di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Rabu 29 Mei 2024. Sebelum lepas landas, Wapres didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin berkesempatan berdialog dengan jemaah di dalam pesawat. Wapres menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca di Mekah yang sangat panas, yaitu berkisar 42 hingga 43 derajat Celcius. Dalam kesempatan itu, Wapres juga memimpin doa yang diikuti oleh jamaah. Ia juga mendoakan agar semua jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Wapres juga mengingatkan kepada jamaah untuk berhati-hati dalam menjalankan ibadah, serta tidak melanggar larangan haji agar terhindar dari dam atau sanksi. Dan jaga, jangan sampai nanti kena dam tamattu ya, pasti kena. Nanti jangan kena dam melanggar, ya Bu ya. Sudah tahu? Sudah cara menjaganya sudah tahu? Apa yang dilarang sudah tahu? Nah, jangan sampai nanti kena dam lagi, tambah lagi kambingnya ya. Kepada awak media, Wapres menuturkan bahwa petugas haji telah disiapkan untuk melayani jamaah Indonesia. Terlebih lagi dalam kloter pertama tersebut, sebanyak 23%-nya adalah lansia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, kita kan melihat ya dari jamaah kloter di Aceh ini sudah mulai diterbangkan seperti itu kan ya untuk bersiap-siap melakukan ibadah haji seperti itu. Dan dari Ma'ruf Amin pun menekankan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga juga makanannya, pola makan seperti itu ya. Karena mengingat Festi korban meninggal di Tanah Suci ini sudah meningkat hampir 20 lebih yang meninggal di Tanah Suci, dan memang ini benar sekali yang dikatakan Wapres untuk menjaga kesehatan. Agar karena kan lihat kita cuaca juga kurang mendukung seperti itu ya, cuaca semakin panas di sana. Mudah-mudahan kita habis ini akan memberikan berita-berita panas lainnya pemirsa usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update,
kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan pastinya selamat pagi juga buat pemirsa yang baru bergabung. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Betul Ya pemirsa, berita selanjutnya ada Komnas HAM mengungkapkan akan menemui Polda Jawa Barat untuk mendalami sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana di Cirebon pada 2016 lalu. Hal ini dilakukan agar kasus tersebut dapat segera disimpulkan tanpa adanya korban salah tangkap. Kasus pembunuhan Vina kini kembali ramai menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini sudah ada 8 orang yang diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Mengenai kasus ini, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut bahwa pihaknya akan melakukan beberapa pemantauan dan berkunjung guna bertemu dengan Polda Jawa Barat. Anis mengatakan pertemuan dengan Polda Jawa Barat berkaitan dengan 2 aduan dugaan pelanggaran HAM untuk memeriksa saksi-saksi dan pihak kepolisian yang berkaitan dalam kasus ini. Dirinya berharap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini dapat segera disimpulkan. Iya, kami melakukan pemantauan dan masih mendalami fakta-fakta. Besok pagi akan ketemu dengan Kapolda Jawa Barat. Sejauh ini sampai Ya belum bisa kami pelanggaran sampaikan. HAM-nya gitu, dari segi pelanggaran HAM-nya Masih dalam pendalaman Komnas HAM, jadi belum bisa kami sampaikan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan setelah kami selesai melakukan pendalaman fakta-fakta. Tapi besok pagi akan bertemu dengan Kapolda Jawa Barat. Itu pemanggilannya di sini atau pertemuannya di sini? Di Polda Jawa Barat. Di Polda. Itu berarti Komnas HAM mengumpulkan fakta kepolisian gitu ya terkait kasusnya untuk kemudian nanti diteliti, memeriksa saksi-saksi, kemudian bertemu dengan kepolisian. Jadi menerima saksi itu sekaligus juga berkaitan dengan 2 aduan yang sedang diproses oleh Komnas HAM itu. Betul, kan 2 aduan, satu dugaan penyiksaannya, dan yang kedua terkait dengan pemulihan keluarga korban. Tapi udah komunikasi sama keluarga korban di Komnas HAM? Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan di Komnas HAM? Ya sudah memanggil beberapa saksi dan juga sedang mendalami beberapa saksi yang lain, dan besok akan bertemu dengan Polda Jawa Barat. Ada berapa saksi yang sudah dimintai? Ya ada beberapa, kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Nanti disampaikan hasilnya segera. Mbak, ada target tapi penyelesaiannya mudah-mudahan untuk pemantauan. Mudah-mudahan secepatnya. Oke. Apakah termasuk yang DPO-nya berkurang, kejanggalan-kejanggalan lainnya? Ya, nanti kita lihat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, ini masih terkait dengan kasus Vina ya. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, meminta Polda Jawa Barat untuk segera periksa adanya dugaan oknum pengacara yang diduga terlibat menghalangi penyidikan dalam kasus Vina. Menurutnya, terduga oknum ini bahkan menyuruh tersangka untuk merubah BAP. Melalui akun media sosialnya @hotmanparisofficial, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, meminta agar Polda Jawa Barat segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang terlibat dalam obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Bahkan menurutnya, oknum tersebut juga menyuruh para tersangka merubah BAP untuk mencabut pengakuan dan juga untuk membuat pengakuan rekayasa lainnya. Jelas-jelas itu sudah tercantum dalam putusan pengadilan. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dimulai pemeriksaan dan penyidikan terhadap oknum pengacara tersebut. Ya, kami benar-benar memohon agar itu dilaksanakan demi tegaknya keadilan. Tolong dibaca putusan atas para terpidana di tahun berapa itu? 2017 yang menguraikan adanya tindakan dari oknum pengacara untuk obstruction of justice, ya, dan oleh karenanya memenuhi syarat untuk disidik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan tentunya juga kita kan berharap ya dengan adanya kasus Vina ini mudah-mudahan aparat bisa maksudnya dugaan-dugaan masyarakat yang katanya mungkin ini kayaknya bukan dia deh orangnya, mungkin bukan ini deh orangnya seperti itu, bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa nantinya tidak akan ada salah tangkap lagi seperti itu ya. Kalau kita melihat ya Festi, ini kan dari tahun 2016 ya. Betul. Sudah cukup lama sekali kasusnya belum terungkap. Kita mengharapkan sekali untuk para petugas yang di Betul. sana Bisa agar lebih tidak adil salah lagi tangkap juga ya, karena benar kasihan banget. Dan mudah-mudahan dengan adanya kasus penyelidikan ini pada setiap prosesnya tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghambat seperti itu ya. Dan berita selanjutnya dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri tahun 2024. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan anggaran pendidikan perguruan tinggi harus dirancang secara matang untuk memberikan kualitas pendidikan. DPR merespon terkait pembatalan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri tahun 2024 oleh pemerintah. Keputusan tersebut dinilai sangat tepat. Pimpinan DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah dapat meningkatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus meningkatkan biaya UKT di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, pendidikan di Indonesia tidak boleh terputus dengan industri link and match di dalam dunia pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat menopang pembiayaan UKT agar dapat membantu yang kurang mampu untuk tetap dapat menikmati perguruan tinggi negeri. Ya, saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif, terutama untuk perguruan tinggi negeri yang memang memiliki kualitas yang bagus sekaligus kebutuhan anggaran yang besar. Tetapi justru negara mengeluarkan anggaran itu adalah untuk memberikan akses pendidikan yang bagus dan murah. Nah, kalau bagus saja tapi mahal semua orang bisa. Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Nah, karena itu perhatian kita tidak hanya negeri, swasta harus semakin meningkat kualitasnya. Ya, sebetulnya yang paling penting itu semua saling menopang ya, supaya terjadi satu yang tidak mampu tertolong, yang kuat juga tertangani. Di sisi yang lain, pendidikan tidak boleh putus dengan dunia industri. Industri harus di link and match-nya bukan sekedar soal praktikum, tetapi soal satu siklus sistem pendidikan long life education. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan pengamat pendidikan Asep Sapaat menilai bahwa langkah pemerintah membatalkan uang kuliah tunggal belum menyelesaikan persoalan kualitas lulusan perguruan tinggi. Hal tersebut sekaligus menyoroti adanya tudingan komersialisasi di sektor pendidikan yang berkaitan dengan UKT. Menurut pengamat pendidikan Asep Sapaat, pengembalian uang mahasiswa yang kelebihan bayar saat UKT naik perlu diapresiasi. Namun hal itu belum menyentuh hal mendasar lainnya di dunia perguruan tinggi berkaitan munculnya kontroversi soal UKT. Asep lantas menyarankan kepada pemerintah agar memperbanyak program pengelolaan dana abadi di perguruan tinggi dengan melakukan perubahan budaya manajerial. Dana abadi tersebut dapat dikelola melalui kerjasama dengan para alumni dan para mitra lainnya untuk kemudian digunakan dalam kegiatan bisnis yang menghasilkan pendapatan untuk membantu perguruan tinggi dan mahasiswa. Ini UKT kan sebenarnya dampak dari kebijakan perguruan tinggi berbadan hukum. Ada konsekuensi pada saat subsidi untuk perguruan tinggi semakin dikurangi, maka kemudian bagaimana supaya operasional bisa berjalan. Nah, hari ini kita jadi menangkap kesannya opsinya akhirnya seolah-olah jadi itu dari mahasiswa. Padahal sebenarnya seharusnya kalau perguruan tinggi, kampus-kampus bisa dibantu oleh pemerintah memiliki satu katakan gagasan tentang tadi saya sampaikan tentang dana abadi ya. Jadi kampus punya satu sumber pendanaan yang ini katakan berlimpah ya. Sebenarnya opsi partisipasi dari masyarakat itu bentuknya adalah opsi terakhir gitu, opsi sangat terakhir karena dengan kondisi seperti ini berarti kita bisa punya harapan bahwa anak-anak yang pintar, anak-anak menengah bawah itu bisa masuk ke perguruan tinggi dengan biaya yang sangat bisa dijangkau. Bahkan sebenarnya kalau dananya sudah punya bisa gratis, itu kan hal yang luar biasa. Sementara itu, budaya kerja profesional dan terbuka dalam mengelola dana abadi akan menjadi kunci keberhasilan program yang telah lama berjalan di sejumlah perguruan tinggi. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Sebenarnya bagus sih kalau misalnya kita melihat UKT ini harganya misalnya atau kan diturunkan atau misalnya dihapuskan, apalagi untuk perguruan tinggi yang dibangun oleh dana pemerintah. Betul sekali, Seperti Festi. itu. Ini Dan, seharusnya digratiskan loh kalau misalnya kita melihat dari kalau misalnya kita untuk melihat pendidikan gitu kan, untuk memajukan kecerdasan bangsa itu, Indonesia, Festi, seharusnya karena, itu bisa memberikan fasilitas yang terbaik dong untuk karena masyarakat. sebelumnya ada di Sumatera Utara, di salah satu universitas, ada salah satu mahasiswi yang ternyata tidak bisa melanjutkan kuliahnya dikarenakan UKT-nya sangat tinggi. Yes, Dan apalagi kan kalau misalnya orang itu sudah cerdas, Yes, dia betul, bisa betul. segala hal gitu kan ya, dan lulus di perguruan tinggi negeri harusnya bisa digratiskan seperti itu. Dan pasti kita mengharapkan yang terbaik ya, Festi, untuk Yes. UKT ini agar nantinya ke depan bisa meringankan para mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Ya, pemirsa, berita selanjutnya ada Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan hubungan Polri dan Kejagung dalam keadaan baik dan tidak ada permasalahan. Dan hal itu diungkapkan Kadif Humas merespon kegaduhan yang sempat terjadi di publik. Mabes Polri buka suara terkait hubungannya dengan Kejaksaan Agung pasca terjadinya penguntitan yang dilakukan oleh oknum anggota Densus 88 anti teror terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan tidak ada permasalahan dan masih menjalin komunikasi yang baik antara kedua lembaga tersebut. Sandi menjelaskan hal itu dapat dilihat saat pertemuan antara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Istana Negara pada Senin 27 Mei 2024. Sandi menyebutkan bahwa pertemuan kedua pimpinan lembaga tersebut turut disaksikan sejumlah menteri kabinet hingga Panglima TNI. Bahwa kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Apalagi pada hari Senin yang lalu, para pimpinan lembaga hadir pada Government Tech di Istana, dan dalam kesempatan itu terlihat begitu kompak, sinergis antara kementerian lembaga terkait maupun yang nampak di teman-teman media juga, bahwa ada Pak Menko Polhukam di sana, ada Bapak Panglima TNI, ada Pak Bahlil, Menteri Investasi, di sana juga ada Bapak Jaksa Agung maupun Bapak Kapolri. Beliau menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Pak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem. Maka dari itu kami menyampaikan kepada teman sekalian antara kepolisian dan kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan kepada teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, mudah-mudahan gitu kan ya respon-respon dari masyarakat, terus juga dugaan-dugaan dari masyarakat kayaknya seperti ini mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Dan kita juga melihat Kejagung juga kan sudah kita lihat baik-baik saja, mudah-mudahan kedepannya juga baik-baik Dan aja. kedua lembaga ini sudah memang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak ada apa-apa, ada Betul. sangat baik sekali. Tentunya kita kan mengharapkan semua pemerintah ini bisa bersatu gitu kan, membangun bangsa Indonesia dengan damai dan juga aman. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Ini ada berita selanjutnya nih terkait dengan permasalahan dari emak-emak sebenarnya ya. Ada pedagang sembako di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur menyebut harga telur ayam saat ini mulai turun. Namun hal tersebut dinilai belum menormalkan harga telur yang dinilai masih tinggi dan terus membuat omset pedagang merosot. Pedagang sembako di Pasar Keramat Jati terus mengeluhkan naiknya harga bahan pokok hingga saat ini.
Seperti yang dialami Rangga, salah satu pedagang yang mengaku terus mengalami penurunan omset akibat harga telur ayam yang dijualnya belum stabil. Rangga mengaku saat ini harga telur ayam hanya mengalami penurunan Rp1.000, yakni Rp29.000 per kilogramnya. Padahal normalnya harga telur ayam per kilogram dijual di pasaran sekitar Rp25.000. 29, udah ada penurunan berarti ya? Lumayan, 1.000. Turun 1.000 ya? Yang naik selain harga-harga ini apa aja bang? Telur bebek paling. Telur bebek. Telur bebek berapa bang? 3,5 sekarang satunya. Berapa? 3,5. 3,5. Terus apa aja bang yang naik bang? Hah? Telur bebek dong? Telur puyuh naik. Telur puyuh juga naik? 43 sekarang. 43. Sebelumnya berapa? Nah, biasanya sih 38. Biasanya 38. Kalau telur bebek? Telur bebek biasanya 28 sama. Kalau telur ayam sendiri berapa bang? 29 dari turun harga ini tuh 9 kan? Sebelumnya berapa? Normalnya? Tuh normalnya sih paling 25. Normalnya 25. Kemarin cuma 30, 31. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ini, turunnya harga telur ayam justru berbanding terbalik dengan melesatnya harga telur puyuh yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya, naik Rp5.000 dari harga biasanya. Sementara untuk harga minyak, gula pasir, dan gula merah juga mengalami kenaikan Rp1.000. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Meskipun ini harga telur sudah mulai turun seperti itu, tapi belum bisa menormalisasikan nih di harga-harga pasar karena masih banyak sekali pedagang-pedagang yang merasa kerugian gitu kan ya, karena dengan adanya mungkin harganya belum stabil seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi kita doakan saja ya mudah-mudahan ini bisa cepat turun-turun lagi gitu kan ya. Jadi masyarakat juga tidak mencemaskan ya dengan harga pangan yang memang meninggi pasca Lebaran 2024. Jangan sampai merosot kayak baju lah ya. Oke, PS dan pemirsa. Ini juga ada sebuah pesawat American Airlines 737-800 di Bandara Dallas Fort Worth International Airport bergeser akibat angin kencang. Peristiwa alam itu juga membuat 700 penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Dallas Fort Worth alami penundaan dan pembatalan. Detik-detik dalam video terlihat pesawat American Airlines bergerak menjauh dari tangga naik turun pesawat akibat angin badai berkecepatan 128 km per jam yang melanda Dallas, Texas, Amerika Serikat Selasa 28 Mei 2024. Dalam video terlihat pergeseran pesawat dari kecepatan angin mencapai 80 mil per jam. Peristiwa alam itu juga membuat 700 penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Dallas Fort Worth alami penundaan dan pembatalan. Tak hanya itu, angin kencang juga tampak merusak gudang komersil yang berada tak jauh dari bandara. Tim Sinpo TV melaporkan. Namanya juga peristiwa, apapun yang terjadi kita nggak pernah ada yang tahu dan juga nggak pernah ada yang mau gitu ya, seperti itu ya. Dengan adanya angin kencang tadi juga kan membuat penerbangan jadi terhambat, adanya pembatalan seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita melihat kondisi saat ini kita bisa jauh lebih berhati-hati lagi, lebih waspada, lebih prima lagi seperti itu. Dan ini juga mungkin ada berita-berita yang mungkin memang kurang menyenangkan, tapi mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini ada Gunung Ibu Halmahera Barat Maluku Utara kembali erupsi dengan ketinggian 6.000 meter pada 27 Mei 2024. Erupsi terjadi pukul 3 pagi waktu Indonesia Timur. Menurut pemantauan awan abu tersebut mengarah ke barat mengakibatkan hujan abu di Desa Gam Ici, Halmahera Barat. Beredar video awan abu setinggi 6 km terbentuk akibat letusan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada 27 Mei 2024 pukul 3 pagi waktu Indonesia Timur. Hujan abu dan pasir turun sampai ke pemukiman warga dan pos pengamatan gunung api di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Letusan tercatat melalui seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm berdurasi 237 detik. Dalam video beredar, gunung masih berstatus awas atau level 4. Lontaran lava pilar mencapai jarak 1 km dari pusat erupsi ke lereng Gunung Ibu arah barat laut sampai selatan. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid sampaikan, setelah 6 hari tidak erupsi, Gunung Ibu kembali erupsi. Sementara saat ini warga diminta tidak beraktivitas di radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, ada sebuah wahana permainan wisata pasar malam di Kabupaten Waikanan, Lampung ambruk saat digunakan oleh pengunjung. Akibat peristiwa tersebut, 1 warga mengalami luka parah, sementara 3 warga lainnya mengalami luka ringan.
Sebuah insiden jatuhnya salah satu wahana hiburan di Pasar Malam Kabupaten Waikanan, Lampung. Ambruknya wahana permainan ontang-anting terdapat 14 warga yang sedang menaiki wahana tersebut. Terdengar suara kepanikan dari pasar pengunjung Pasar Malam yang melihat peristiwa tersebut dan kecelakaan itu. Akibat peristiwa tersebut, 1 warga mengalami luka parah dan sementara 3 warga lainnya mengalami luka ringan. Pihak Polsek Baradatu sudah mendatangi tempat kejadian perkara. Ambruknya wahana permainan dan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Hingga kini atas kejadian peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan dan Pasar Malam pun ditutup pasca ambruknya wahana yang menimpa pengunjung. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ini sangat bahaya banget ya, apalagi kan kita anak-anak yang tadinya ingin happy-happy, ingin seneng-seneng gitu kan main-main di pasar malam, tapi ada kejadian yang memang tidak diinginkan seperti itu. Ini memang kejadian yang memang tidak ada yang tahu sih, tapi alangkah lebih baiknya ada para petugas seperti itu juga bisa memperhatikan alat-alat permainannya seperti apa gitu ya. Itu sedikit masukan sih sebenarnya ya. Dan ini hanya butuh waktu 1 kali 24 jam seorang ibu rumah tangga di Bogor, Jawa Barat diciduk satuan aparat satuan reserse dan kriminal bersama 2 orang pria pelaku sindikat pembobolan ATM. Dalam aksinya, pelaku nekat membobol ATM dengan cara dilas hingga terbakar bersama minimarket tempatnya beraksi. Nekat membobol ATM dengan cara dilas, seorang ibu rumah tangga diciduk aparat Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor bersama 2 orang pria pelaku lainnya di salah satu rumah kontrakan di wilayah Depok. 1 orang lainnya dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Dalam aksinya, sindikat pelaku pembobolan spesialis ATM dalam minimarket tersebut tidak segan melakukan aksi kekerasan dan menghancurkan mesin ATM dengan peralatan las listrik. Saat beraksi di salah satu minimarket, sindikat tersebut berhasil mengambil uang tunai sebesar lebih dari 300 juta rupiah. Tidak hanya itu, akibat aksi kawanan tersebut, mesin ATM bersama bangunan gedung minimarket juga ikut ludes terbakar hingga mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Sebelum beraksi, komplotan tersebut menyewa sebuah ruko yang ada di sebelah ATM dan membobol tembok minimarket hingga berhasil masuk. Pelaku mengaku hasil pembobolan ATM dibagi-bagi dan digunakan untuk berfoya-foya. Hingga saat ini polisi masih mengejar 1 orang pelaku lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO AB nama panggilan Black. Dari tangan pelaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi, peralatan las, dan peralatan lainnya. Akibat perbuatannya, 3 orang pelaku dijerat dengan pasal 363 dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Di siang hari bekerja sebagai pekerja konveksi, di malam hari 3 orang pekerja konveksi tersebut malah nyambi menjadi pelaku kejahatan curanmor. Dari hasil kejahatannya mereka gunakan untuk pesta miras dan juga pesta narkoba. Astagfirullahaladzim. 3 tersangka berinisial DD, AR, dan SA yang kesehariannya bekerja sebagai pekerja konveksi ini harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Ketiga tersangka ditangkap unit Reskrim Polsek Palmerah atas kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Palmerah, Jakarta Barat. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka mengincar sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah. Diketahui para tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka AR dan SA bertugas memantau situasi lingkungan, sementara tersangka DD berperan sebagai eksekutor. Para tersangka berhasil ditangkap petugas berdasarkan laporan dari korban yang mengantongi barang bukti CCTV, di mana dari CCTV tersebut, ketiga wajah tersangka berhasil diidentifikasi petugas. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat menggelar press release di Mapolsek Palmerah, Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran menjelaskan, para tersangka telah melancarkan aksi kejahatan tersebut selama 3 bulan, di mana hasil kejahatan penjualan motor curian yang telah berhasil mereka jual di kawasan Bogor dan Sukabumi, uangnya mereka gunakan untuk pesta miras dan pesta narkoba. Waktu itu saya kan habis jalan-jalan tuh, saya kan ada acara tuh, dan jam 9 motor saya taruh 3. Itu kan saya kunci, nah saya istirahat kan, tidur kan, pas mau sholat subuh, tiba motor udah nggak ada. Pokoknya saya nggak tahu pas saya keluar sholat subuh, motor udah nggak ada gitu aja lah. Bapak tahunya dari CCTV atau? Nah, ya ada CCTV tuh, ada tetangga tuh ya kan. Kejadiannya jam 3 lah. Iya, orang sholat
Kalau subuh jam 4 motor udah nggak ada. Saya cari ke depan, udah nggak ada motor. Ya motor hilang lah. Ya udah, emang saya kan. Tapi saya pasrah pada Allah, kalau milik saya pasti akan kembali. Mudah-mudahan motor kembali, ya kan. Pak, hilangnya di mana Pak? Jalan mana Pak? Jalan Haji Sainin, ya, RT RW 1, RT 4. Tanggal 6. 6 Mei. Ya. Ini biasanya motor dipakai buat apa? Ya buat dagang, Mbak. Buat Bapak menemani dagang. Jual nasi uduk di Jalan Haji Junedi saya. Didapat informasi, sehingga didapat informasi bahwa main itu ketiga itu main, yang ketiganya ini main jadi satu motor dinaikin 3 orang, yang satu itu sebagai penggambar, yang satu sebagai eksekutor, dan yang satu yang mengamankan motor. Jadi tiga-tiganya ini sangat praktis kalau di dalam pencurian, karena ada yang nunjuk, ada yang eksekusi, serta ada yang bawa. Biasanya kalau tidak ada seperti itu lama, itu cepat sekali, jangka waktu 10 menit sudah lemas motor. Dari tangan ketiga tersangka, polisi berhasil mendapati barang bukti alat dan hasil kejahatan berupa seperangkat kunci letter T dan 4 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijebloskan ke Jeruji Besi Polsek Palmerah dengan jeratan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Emang ya manusia-manusia zaman sekarang itu ya suka ada-ada aja gitu kan ya. Ibu-ibu juga kan ada aja idenya, Bu daripada ibu bobol ATM gitu kan ya, gimana caranya, mending kita lihat-lihat edukasi di YouTube mungkin, atau mungkin di aplikasi-aplikasi edukasi lainnya, kayak kita melihat bagaimana cara memasak kangkung yang enak, yang segar gitu kan ya, untuk menyenangkan suami di rumah gitu, daripada kita bobol-bobol ATM kan gitu kan. Bener banget. Ibu rumah tangga juga ada pekerja konveksi. Iya, yang tadinya pagi hari udah pekerjaan halal, malam-malamnya kita malah pekerjaan yang tidak halal. Terus juga kan digunakan uangnya itu untuk curanmor kan ya, untuk pesta narkoba dan juga miras seperti itu. Ya itu memang berita-berita yang kurang enak sih sebenarnya. Mudah-mudahan berita-berita yang kita hadirkan untuk pemirsa di rumah bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita ya, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Seperti itu ya. Kita pastikan yang baik-baik saja ya, agar masyarakat juga teredukasi dengan hal-hal yang positif untuk kedepannya pasti. Ya, dan selalu terbitkan keceriaan dan juga semangat untuk Indonesia. Saya Pesi Rahmadi dan saya Seli Siregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.